Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka seyogyanya bagi kita untuk berusaha menetapi jalan tersebut sebagai jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-17, kita dalam majelis ini kita membaca Khusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Maka yang kita bacakan adalah syarah dari Dr. Hani Ahmad Faqih, salah satu pengajar dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah, yang mensyarah atau menjelaskan sebagian dari isi Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan satu tema saja, yaitu tentang keislamannya Tufail bin Amru. Kita akan baca bismillah, Islamu Tufail bin Amru, keislamannya Tufail bin Amru. Mu'alif mengatakan qala al-musannif wa ja'ala yad'u ila Allah fa aslama Tufail bin Amru ad-Dawsi. Musannif mengatakan, yaitu Ibnu Katsir mengatakan, wa ja'ala yad'u ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak orang untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama Tufail bin Amru ad-Dawsi. Lalu kemudian masuk Islamlah seorang namanya Tufail bin Amru ad-Dawsi. Wada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaj'alallahu lahu ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa bagi Tufail bin Amru ini agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada dirinya itu ayat. Ayat maknanya berarti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah karomah, ya. Karena tanda kekuasaan Allah kemudian bentuknya bermacam-macam, dan yang dimaksud di sini adalah karomah. Kita tahu bahwa karomah itu adalah hal-hal yang keluar dari kebiasaannya manusia dan diberikan kepada selain Nabi. Adapun kalau hal-hal yang di luar kebiasaan dan itu diberikan kepada Nabi, banyak orang menganggapnya dengan mukjizat. Tapi mungkin kita lebih tepat menyebutnya dengan tanda-tanda kenabian, dalail an-nubuwah, ya. Barangkali lebih tepatnya seperti itu. Sehingga Rasulullah berdoa agar kemudian Tufail bin Amru ini diberikan salah satu karomah, ya. Faja'alallahu fi wajhi nuran. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya itu bercahaya. Ada cahaya yang muncul keluar dari wajahnya. Faqala, lalu kemudian Tufail mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhsha ayyakulu hadhihi muslah. Wahai Rasulullah, aku khawatir orang akan bilang bahwa ini celaan. Aku khawatir orang bilang ini celaan. Karena wajahnya bercahaya dianggap justru sebagai aib, justru dianggap sebagai celaan. Fada'alahu, lalu kemudian Rasulullah mendoakannya. Fasara nuru fi sauti. Lalu kemudian keluar cahaya itu dari sautnya, dari cambuknya, cemetinya. Yang keluar cahaya dari sana. Fahuwal ma'rufu bidzin nur. Karena kemudian cemetinya atau cambuknya itu bisa mengeluarkan cahaya, maka kemudian Tufail bin Amru ini dikenal sebagai Dzinnur, sebagai orang yang memiliki cahaya. Kemudian setelah Tufail itu masuk Islam, wada'at Tufail qaumahu. Tufail kemudian kembali kepada kaumnya. Ilallah
menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama ba'dhuhum. Lalu kemudian sebagian dari mereka masuk Islam. Wa aqama fi biladihi, dan kemudian tinggal di negerinya. Falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar, qadima bihim. Rasulullah Tufail bin Amru membawa mereka. Nahwa min samanina baitan. Dia membawa 80 orang keluarga ya. 80 rumah, maksudnya insyaallah 80 keluarga. Jumlahnya berapa? Ya wallahu alam bisawab. Sehingga ini pembahasan tentang keislamannya Tufail bin Amru ad-Dawsi. Kita sekarang akan membahas tentang penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih dari perkataannya Ibnu Katsir yang disampaikan di atas. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang keislaman Tufail bin Amru ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, karena Tufail bin Amru sayyidu qaumihi wa syairuhum. Tufail bin Amru ini adalah pemimpin kaumnya, sekaligus dia itu seorang penyair. Tufail bin Amru ini berasal dari kabilah namanya kabilah Daus. Kabilah Daus ini adalah kabilahnya Abu Hurairah. Nah, kabilah Daus ini kita belum tahu persis ya lokasinya di mana, tapi yang pasti di Yaman. Entah Yamannya sebelah mana, kita belum punya informasi yang memadai tentang hal tersebut. Tapi sebagian referensi yang kita dapatkan menyebutkan kaum Daus ini dari Yaman. Sehingga Tufail bin Amru ini dari Yaman. Begitu juga nanti Abu Hurairah itu mereka datangnya dari Yaman. Sehingga itu asal mulanya Tufail dan juga asal mula kaumnya Daus. Di mana orang dari kabilah Daus yang paling masyhur insya Allah Abu Hurairah. Kemudian wa khulasatu qissatu islamihi, adapun ringkasan bagaimana Tufail bin Amru ini masuk Islam, ringkasannya adalah annahu qadima marratan Makkah fi ba'di hajatihi. Sekali waktu dia lewat Makkah karena ada keperluan, entah keperluan apa ya. Famasya ilaihi rijalun min Quraisy. Lalu kemudian dia didatangi beberapa orang Quraisy. Dia tidak ada urusan, tapi kemudian didatangi oleh orang Quraisy. Wa khadzaruhu. Lalu kemudian orang-orang Quraisy itu memperingatkan Tufail minal istima' ilan nabi. Memperingatkan Tufail agar tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, qala Tufail kemudian mengatakan, famazalu bi, mereka kemudian tetap ngomong seperti itu. Maksudnya meminta kepada Tufail untuk tidak mendengarkan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta azimtu alla asma'a minhu syai'an. Sampai kemudian aku berazam, aku tidak ingin mendengar apapun dari apa yang dikatakan oleh Muhammad. Itu azamnya, tekadnya Tufail. Wa khasyautul kursuf al-qudna fi udhuni. Lalu kemudian aku masukkan kapas, menjejali lubang telinganya dengan kapas agar kemudian tidak mendengar sesuatu apapun. Kalau misalkan ketemu Muhammad, biar nggak kedengaran apa yang dia sampaikan, karena ditutup dengan disumbat dengan katun ya, dengan kapas ya. Qala faghadawtu yawman ilal masjid. Maka sekali waktu ketika pagi hari dia keluar menuju ke masjid. Wa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli, berdiri dan melaksanakan salat indal Ka'bah. Rasulullah berdiri salat di dekat Ka'bah. Fa aballahu illa an asma'a qaulahu. Sehingga Allah menakdirkanku untuk kemudian mendengar perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Tufail ini kemudian tidak sengaja datang ke sana, lalu kemudian qadarullah ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Fasami itu kalaman hasanan, dan yang aku dengar itu perkataan yang baik, katanya Tufail bin Amru. Faqultu wallahi inni lasyairun lajim. Dia kemudian mengatakan kepada dirinya sendiri, demi Allah, inni lasyairun labib. Sungguh aku adalah penyair yang cerdas, penyair yang pintar, bukan seorang yang bodoh ya. Fama yamna'uni an asma'a ma yaqulu hadzal rajul. Karena aku seorang penyair dan aku seorang penyair yang pintar,
maka tidak ada yang bisa menghalangiku untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana hasanan qabiltuhu. Kalau kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad itu baik, benar, maka akan aku terima. Karena aku pintar, aku bisa membedakan. Wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau kemudian apa yang dikatakan itu buruk, maka kemudian akan aku tinggalkan. Summa innahu jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail ini duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhul Qur'an, dan mendengarkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Fasyarahallahu sadrahu lil Islam fa aslama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Tufail untuk masuk Islam. Akhirnya kemudian Tufail masuk Islam dan otomatis bersyahadat ya, sebagai tanda masuk Islam. Ini diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa Tufail bin Amru itu datang ke Mekah ketika kemudian Rasulullah SAW memang masih di Mekah, berarti memang belum hijrah. Dan di sini kemudian pertama kalinya Tufail ketemu Rasulullah SAW. Sehingga dari riwayat ini jelas bahwasanya Tufail seorang sahabat ya, tanpa diragukan lagi. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, wa fi da'wati Tufail qaumahu lil Islam ba'da islamihi dalilun ala anna ashab Muhammad ma kanu yaktafuna bil Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Tufail dengan berdakwah kepada kaumnya ya, mengajak kepada kaumnya untuk menerima Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya, iman yang lain. Maka upayanya Tufail untuk berdakwah menunjukkan bahwa sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ketika mereka menerima Islam, mereka itu juga kemudian mendakwahkannya. Mereka tidak diam, mereka kemudian mendakwahkannya. Sehingga mereka mendakwahkan Islam, dan bukan hanya kemudian duduk-duduk di rumahnya saja, diam gitu, santai-santai, tidak seperti itu. Mereka kemudian berusaha agar semakin banyak orang yang bisa menerima Islam. Balkan al-wahid minhum yatahawwal bidawrihi da'iyatan lil Islam wa mubasyiran bihi. Sehingga sebagian dari sahabat kemudian mereka berupaya untuk benar-benar kemudian menyebarkan Islam, wa mubasyiran bihi, dan kemudian memberikan kabar gembira tentang Islam. Wa qad taqaddama anna Abu Bakar As-Siddiq aslama ala yadayhi jama'atun min kibari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sudah kita bahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika dia berdakwah, apa hasilnya? Banyak dari kibaru sahabat itu masuk Islam dengan perantaraannya Abu Bakar, sehingga pahalanya Abu Bakar itu besar ya. Karena orang-orang yang kemudian masuk Islam di tangannya, ya dia mendapatkan jatah karena memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li ayyahdiyaqallahu biha rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau kemudian memberikan hidayah kepada satu manusia saja, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Hal ini menunjukkan di satu sisi betapa pahala orang yang memberikan pahala orang yang menunjuki orang lain untuk mendapatkan hidayah, yang mendapatkan hidayah, menunjuki dengan hidayah irsyad ya, mengajak orang, maka dia akan dapat pahala yang besar. Karena kita tahu hadisnya Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ajri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengamalkannya, sehingga pahalanya mengalir. Sehingga Abu Bakar akan mendapatkan keutamaan yang banyak, karena tidak sedikit orang masuk Islam dengan perantaraannya Abu Bakar. Sehingga hal ini di sisi lain menunjukkan pertama kali Tufail bin Amru datang. Dan Tufail bin Amru ini datang menemui Rasulullah itu 2 kali. Pertama ketika Rasulullah di Mekah dalam kondisi ini, lalu nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga didatangin oleh Tufail ketika perang Khaybar tahun 7 insya Allah. Tufail bin Amru datang untuk kedua kalinya menemui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abi Hatim
lalu kemudian dikutip oleh Imam ini ya, dikutip oleh Ibnu Hajar rahimahumullah. Jadi Ibnu Abi Hatim dan disetujui oleh Ibnu Hajar bahwa nanti Tufail bin Amru ini datang menemui Rasulullah SAW ketika ke perang Khaybar. Dengan dikatakan di sini membawa samanina bayatan, membawa 80 keluarga ya. Nah, Ibnu Hajar kemudian menyebut bahwa Abu Hurairah itu ikut serta bersama dengan Tufail bin Amru ketika datang ke Madinah. Sehingga Tufail bin Amru itu ketemu dengan Rasulullah SAW itu 2 kali ya. Ketika di Mekah, kemudian ketika di Madinah. Bahkan ketika di Mekah ini kita mendapatkan riwayat di Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa Tufail bin Amru itu sebenarnya kemudian menawarkan Rasulullah SAW untuk pindah bersama dengannya. Hal itu kemudian ketika dia melihat bahwa orang Quraisy itu sengit sekali memusuhi Rasulullah SAW. Tapi sama-sama kita tahu bahwa tidak diceritakan Rasulullah ikut serta bersama Tufail. Kita tahu bahwa Rasulullah terakhir akhirnya pindah ke Madinah. Tapi sebelum itu sudah kita bahas sebelumnya bagaimana Tufail, kita tahu sebelumnya bahwa Rasulullah SAW ke Taif. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah kemudian malah disakiti di Taif. Sehingga Taif mendapatkan kesempatan untuk didatangi oleh Rasulullah, tapi mereka kemudian tidak mau. Daus ada peluang untuk membersamai Rasulullah, tapi kemudian tidak dijelaskan Rasulullah mau atau tidak. Dengan tawarannya Tufail bin Amru ad-Dausi ini tadi. Sehingga itu bagian upayanya Tufail membela Islam. Di samping kemudian upayanya dia menyebarkan Islam, itu juga sungguh suatu kebaikan yang luar biasa. Taib. Kemudian poin yang ketiga, wama zakarahul musannif min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lit Tufail hatta sara fi tarfi sautihi nurun yasta'u fa hadha lam yarid ilaina min tariqin sahihah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika Tufail membakar rumput miliknya min du'ai Tufail hatta sara fi sehingga ketika Rasulullah SAW mendoakan Tufail agar cahayanya sebelumnya kan di mukanya ya, di wajahnya. Kemudian Rasulullah doakan sehingga cahaya itu berpindah ke torfi sauti, ujung dari cemetinya. Lalu kemudian dari ujung cemetinya itu keluar cahaya, yasta'u fahadha lam yarid ilaina min tariqin sahihan. Maka hal ini belum didapatin oleh Dr. Hani Ahmad Fakih riwayat yang sahih secara sanad. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya riwayat ini dhaif. Riwayat ini kemudian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik. Ala kulli hal bahwa masuk Islamnya Tufail itu berkah yang pasti. Yang kedua, kemudian yang pasti bahwa Tufail bin Amru ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian banyak orang yang mendapatkan faidah dari keislamannya. Salah satu faidah penting dari keislamannya adalah kaumnya itu mau menerima Islam. Bahkan kemudian pada perang Khaybar mereka datang ke Madinah, lalu kemudian mereka, Allah alam ya, apakah mereka kemudian kembali atau tetap bersama dengan Rasulullah SAW, kita belum dapat informasi tambahan. Tapi yang pasti kemudian kita tahu Ibnu Abi Hatim tadi kita nukilkan dan juga dari Ibnu Hajar bahwa Tufail bin Amru ini kemudian berperan dalam keislamannya Abu Hurairah, berarti kan? Karena Ibnu Hajar memastikan bahwa Tufail bin Amru ini datang ke Khaybar bersama dengan Abu Hurairah. Sehingga kalau betul Abu Hurairah kemudian masuk Islam dengan perantaranya Tufail bin Amru, pahalanya besar. Karena kita tahu bahwa Tufail bin Amru bisa jadi jika demikian adanya akan mendapatkan pahala juga dari amalannya Abu Hurairah. Salah satu amalannya Abu Hurairah yang paling menonjol adalah periwayatan hadis. Sehingga betapa kemudian apa yang didapatkan oleh Tufail bin Amru insya Allah luar biasa banyak ya. Dan menunjukkan keutamaan dari Tufail bin Amru ad-Dausi. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.